Tingkatkan iman dan takwa. Ramadan bulan mulia, sambutlah dengan bahagia. Marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Pemirsa Trans TV dimanapun Anda berada dan sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudariku, Alhamdulillah hari ini kita telah diperkenankan oleh Allah memasuki hari ke-14 di bulan suci Ramadan tahun 1440 Hijrah. Kita membiasakan diri untuk bermohon kepada Allah semoga seluruh puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di episode yang lalu kita telah belajar tentang ragam pintu-pintu surga. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang 4 jenis surga yang paling utama yang disebutkan dalam Al-Quran beserta amalan-amalan yang dimaksudkan. Setidaknya ada 4 ragam surga dengan level-level yang berbeda yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan menawarkan setiap amalan-amalan untuk bisa memasukinya. Level yang pertama, ini yang paling tinggi, saya seringkali istilahkan dengan kelas VVIP, ya, orang-orang yang sangat dianggap penting dan spesial oleh Al-Quran. Terdapat di Quran surah keempat An-Nisa ayat 69. Level yang pertama ini adalah surga yang disiapkan oleh Allah untuk beberapa kalangan spesial yang akan tinggal dengan semua nabi yang pernah tinggal di bumi. Ada orang yang tinggalnya di surga, itu tetangganya semua seluruh para nabi. Kata Allah, wa may yuti'illaha wa rasula. Ada orang-orang yang mau taat kepada Allah dan Rasul, taat secara mutlak. Kata Allah salat, salat. Kata Allah puasa, puasa. Enggak pernah nanya, ya Allah kenapa subuh 2 rakaat? Padahal 2 rakaat aja masih ngantuk, gitu kan? Ya Allah kenapa harus puasa? Ya Allah kenapa 2:1 warisan? Ketika diperintahkan dia kerjakan. Maka orang itu faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin. Kalau benar dia taat kepada Allah dan Rasul, dia tunaikan secara sempurna, maka di surga kata Allah saya tempatkan dengan semua para nabi. Maka kalau Anda rajin tahajud, maka lakukan tahajud sesuai dengan ketentuan Nabi. Bagaimana cara Nabi tahajud? Pelajari hadis-hadisnya. Ya, bagaimana Nabi, berapa jumlah rakaatnya, bagaimana kekhusyuannya. Ketika tahajud Anda diikutkan ingin seperti Nabi berusaha mengerjakannya, maka Anda berpeluang memasuki level surga yang ini. Masuk lewat pintu tahajud, level surganya langsung dengan para nabi. Anda senang puasa, ikuti bagaimana Nabi puasa. Nabi itu saking senangnya puasa, kalau istrinya nggak ada makanan pun seketika puasa. Pernah terjadi Sayyidah Aisyah nggak punya bahan makanan di rumah. Dan itu hari Nabi tidak puasa. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, ya Allah, aku menzalimi Rasulullah. Aku nggak masak hari ini. Tiba-tiba Nabi bisikan di telinganya. Apa kata Nabi? Zauji, sayang, aku puasa hari ini, ana shaim. Pernah satu ketika beliau masak dalam keadaan Nabi ya sedang puasa. Kata Sayyidah Aisyah, ya Allah aku menzalimi Nabi. Nabi puasa kok aku masak. Kata Nabi, zauji, sayang, ana muftir. Saya nggak puasa hari ini. Ayo kita makan. Tapi Anda bayangkan saking ingin dan cintanya dengan puasa dan mencintai istrinya, kebiasaan puasa itu diteruskan oleh beliau dalam keadaan bahkan tak ada makanan. Kalau Anda meniru kebiasaan Nabi ini, berpeluang masuk pintu Ar-Rayyan, surganya bersama seluruh Nabi. Level yang kedua, ada level di taman surga. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Ya, taman surga itu indah. Di antara keindahannya Anda bisa melihat Allah langsung tanpa hijab. Amalannya di situ ada 3 jenis. 1, orang-orang ini, mohon maaf teman-teman sekalian, rajin tahajud. Yang kedua, senang istighfar menjelang subuh. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan yang ketiga, dia konsisten senang berinfak dalam kehidupannya. Jadi nyari kerja itu supaya dapat harta buat infak, bukan menambah aset. Dapat lagi infak, dapat lagi infak. Maka di situ dia berpeluang mendapatkan surga yang kedua. Sekarang ada 2 jenis lagi. Apakah 2 jenis itu? Bagaimana cara mendapatkannya kalau Anda tak sampai pada yang kedua ini? Nanti kita lihat setelah berdiskusi sejenak. Barangkali ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan dalam episode kali ini. Ada yang mau bertanya barangkali? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini menarik sekali nih, ada pintu-pintu surga. Adakah amalan-amalan yang dilakukan oleh kita sebagai umat muslim di bulan Ramadan ini yang memang bisa
menggapai surga Firdaus. Itu kan salah satu yang kita ingin harapkan itu. Baik. Banyak. Dan sangat memungkinkan. Bukan hanya mungkin, sangat memungkinkan. Baik, Quran surah ke-23 ayat 1 sampai 9. 123. Ya. Qad aflahal mu'minun. Ada orang beriman yang pasti bahagia. Ingat kalau ada qad, Anda baca Quran menemukan kata qad itu di bahasa Arab disebut harfut tahqiq wa ta'kid. Huruf yang memastikan sesuatu dan menguatkan apa yang diberikan. Di ketika Allah menggunakan kata qad di ayat ini, seakan-akan Allah ingin mengatakan, saya jamin ya, pasti dan saya kuatkan, ada orang beriman yang pasti bahagia dan sukses. Siapa mereka ini? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Pertama amalannya, dia selalu belajar salat supaya khusyuk. Jadi ada orang yang hanya salat untuk mengentaskan kewajiban saya, yang penting saya salat. Yang penting saya salat maghrib 3 rakaat. Ya, kewajiban saya selesai. Yang penting saya salat isya. Ada orang yang memang ingin salat itu khusyuk. Kata Quran khusyuk, dia belajar bagaimana cara khusyuk. Orang itu ketika dia berniat khusyuk dalam salatnya, lalu dia menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang tidak penting tinggalkan. Perhatikan ujung ayatnya. Ulaika humul warithun alladzina hum yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka itu dijamin oleh Allah sebagai pewaris surga Firdaus yang masih tinggal di bumi. Semoga Allah memberikan bimbingan pada kita untuk meraih itu insya Allah. Iya. Tapi adakah Ustadz di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini sebuah amalan yang mungkin gak ada di bulan-bulan yang lain yang diistimewakan untuk kita bisa menggapai surganya Allah? Banyak. Salah satunya hadis Nabi SAW. Man qama laylatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tadi masih ingat di antara amalan surga Firdaus salat khusyuk kan? Kata Nabi ada orang yang di bulan Ramadan khusus mengejar malam Al-Qadar, menunaikan sholat di setiap malam. Di rumus cepatnya setiap malam Ramadan bangun. Kita kan nggak tahu kapan Lailatul Qadar itu. Kalau ingin dapatkan rumus cepatnya kata Nabi, setiap malam bangun. Walaupun cuma 30 menit. Bangun jam 3, bangun jam 2. Walaupun cuma 30 menit, tunaikan sholat. Nah ada orang yang mengejar itu lewat sholat. Begitu dia tunaikan sholat itu, khusyuk dia tunaikan, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan pahalanya lebih daripada 1000 bulan. Ya, Anda cuma butuh misalnya 2 rakaat, itu 2 rakaat itu senilai dengan 83 tahun sholat malam tanpa henti. Ya, semoga Allah muliakan kita insya Allah dengan itu. Marhaban ya Ramadan, ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan adalah kira-kira sahabat seperti apa yang bisa membawa kita ke surga? Jazakallahu khair, Ustaz. Ada hadis-hadis yang sahih. Setidaknya ada 3 golongan yang dengan itu kita bisa menemukan pendamping terbaik untuk bersama ke surga. Yang pertama, sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mereka dijamin oleh Allah bukan hanya masuk surga, tapi akan tenang saat dihisab. Saat orang lain kesulitan dan orang sudah gak peduli mau surga atau neraka, yang penting cepat dihisab. Maka ada 7 golongan yang santai. Itu orang kenapa ribut-ribut ya? Kenapa orang itu gelisah ya? 7 ini tenang saja. Di antara 7 itu, syabani yatahabba fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi beda antara saling mencintai saja dengan mencintai karena Allah. Kalau mencintai karena Allah, dia akan saling mengingatkan apa yang Allah sukai. Misal Anda punya kawan misalnya kan, Anda katakan, "Ukhti, ya saudariku, yuk malam tahajud yuk. Mudah-mudahan dengan tahajud kita bersama masuk surga lewat pintu tahajud. Ukhti, ayo berhijab yuk, aku takut berpisah dengan kamu di surga. Ukhti, baca Quran yuk." Begitu Anda terbiasa demikian dan Anda mengingatkan, yuk kita jauhi maksiat. Kita pertahankan ya. Kalau satu di antara kita wafat duluan, kita saling doakan ya. Yang seperti itu, bahkan langsung disebut di hadis yang lain, kalau dia dihisab duluan kemudian masuk ke surga dan dia belum menemukan kawannya, maka dia akan berkata, "Ya Allah, saya di dunia bersama si fulana. Saya di dunia bersama si fulan. Mohon ya Allah dengan segala kemuliaan-Mu, jadikan saya bergandengan tangan dengannya masuk ke surga." Riwayatnya sahih. Yang kedua, ahli Quran. Cari teman yang ahli Quran. Hidupkan Quran di rumah dengan suami tilawah. Ya, dengan kerabat tilawah. Dan yang ketiga, orang-orang yang memang jalan hidupnya ditata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia berpakaian pengen Allah senang. Dia di rumah pengen apa yang seperti Allah inginkan. Maka orang seperti itu, jika dia kompak dalam kehidupan seperti itu, dia akan bersama-sama menuju surga Allah Subhanahu wa taala.
Semoga Anda termasuk yang diberikan sahabat terbaik yang bisa mendampingi ke surga insya Allah. Ada yang lain? Ustadz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca sebuah hadis Ustadz yang mengatakan bahwa setiap muslim itu pasti masuk surga selama dia tidak musyrik. Gitu. Baik. Pertanyaan saya, kalaupun seorang muslim ini ibadahnya biasa-biasa saja, itu masuk surga dan pintu yang mana Ustadz? Terima kasih. Apakah setiap muslim itu berpeluang masuk surga? Betul. Jika masih ada iman dalam dirinya, itu terdapat dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Kitabul Iman, bab yang pertama, kitab yang pertama, nomor hadis dari 8 sampai dengan hadis ke-10. Paling kiri di pertengahan posisi di kitabnya. Jadi di Kitabul Iman ada 57 hadis. Di antara babnya menyampaikan, perhatikan kalimatnya. Setiap orang beriman itu akan masuk surga sepanjang ada kadar iman dalam dirinya, walau kana bimithli dzarrah, walaupun kadar iman itu kecil masih ada dalam dirinya. Bahkan hadis lain mengatakan kalau dia masih mampu mengucapkan la ilaha illallah fi akhir hayati, di akhir hidupnya dakhalal jannah, masuk surga. Nah, hadis terusannya saya katakan tadi sampai hadis nomor 10, hadis terusannya kalaupun dia bermaksiat selama hidupnya, maka kemudian maksiat dengan dosa itu akan ditimbang. Detailnya bisa dilihat di hadis Muslim nomor hadis 5611 riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi kurang lebih demikian. Muslim ini beriman, kemudian dia beramal soleh, contohnya salat, dia puasa dan seterusnya. Dia juga beramal salah. Maaf, dia gibah, dia senang mencela, dia berselisih dan seterusnya. Maka pahala amal soleh ini akan ditutupkan kepada amal salahnya. Ada orang sholat, setelah sholat mencela orang lain, maka pahala sholatnya diberikan kepada yang dicela otomatis. Kalau sedang dicela nggak usah marah, itu transfer pahala otomatis. Anda sedang digandakan pahalanya, nggak usah mengeluh. Anda diberikan pahala, kenapa Anda kemudian bersedih? Dan yang paling aneh, dikembalikan lagi pahalanya dengan balas mencela, gitu kan? Ya, dan nggak usah pasang status. Dicela orang pasang status, tuh aku sedang dapat pahala, dia dapat dosa, nggak usah balik tuh. Nah, yang jadi masalah kemudian ada orang yang pahalanya banyak tapi hancur oleh amal salahnya, habis. Fa in faniyat hasanatu, kalau habis kemudian bekal kebaikannya, tersisa keburukannya, maka ditimpakanlah keburukan orang itu kepada dia, faturiha finnar, dilemparkan ke neraka. Maka disebut orang muflis, orang yang bangkrut, gak punya modal lagi untuk amal solehnya. Nah, orang ini akan nanti mampir dulu ke neraka untuk membersihkan kadar dosa titipan akhirnya. Setelah bersih semuanya di hadis Al-Bukhari, maka diambil dia dalam keadaan gosong, baru dimasukkan ke surga. Saat masuk surga, dia sudah tidak ingat lagi dengan siksa neraka. Saking nikmatnya surga. Tapi jangan bercita-cita seperti itu. Yang penting ke surga tidak ya. Karena neraka itu, mohon izin sebelum saya simpulkan, neraka itu satu harinya itu 1000 tahun. Satu detiknya 48 hari. Siksa paling ringannya, Quran surah keempat ayat 56, paling ringan ditarik ubun-ubunnya, dicelupkan. Sekali celup hancur tubuhnya, diangkat sembuh lagi. Sekali celup 1 detik yang 48 hari. Kalau mau coba silahkan aja. Ya. Nah, baik. Paham insya Allah ya? Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan ahli surga. Menemukan teman-teman terbaik untuk menemani kita di surga. Dan mengabadikan kita dalam nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu, jadikan kami termasuk dari golongan-golongan ahli surga. Jadikan kami termasuk dari penghuni surga yang engkau sampaikan beritanya dalam Qur'anmu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma ishtaqna bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lam narahu fil haya wala fil manam. Fa'alqinal fursata bil liqamahu fil jannah. Ya Allah, kami merindukan perjumpaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tak pernah hidup bersamanya di dunia. Bahkan mungkin di antara kami tak pernah menatapnya, bahkan sekedar dalam mimpi. Maka mohon berikan kesempatan kepada kami untuk menjumpai di akhirat di surga kelak ya Allah. Jadikan kami termasuk umat Nabi yang disambut di pintu surga oleh beliau ya Rabbal Alamin. Allahumma alhiqna bis salihin ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, golongkan kami ke dalam hamba-Mu yang terbaik, yang bergabung bersama orang-orang saleh, para syuhada, orang-orang jujur yang bisa berjumpa dengan seluruh para nabi yang pernah hidup di bumi. Allahumma ya arhamar rahimin,
اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار رفقنا بالأصحاب الذين وصفت ya Rabbal Alamin wasftahum bi ahlil jannah. Ya Allah, jadikan teman-teman kami dimanapun kami berada, teman-teman yang mampu menemani kami ke surga, teman di rumah kami, di kantor kami, di kehidupan sosial kami. Jauhkan kami dari orang-orang yang bisa mengeluarkan kami dari rahmat-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pemirsa, semoga Allah mengampuni dosa kita, memuliakan kita, dan menerima seluruh amalan baik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.